prinsip-prinsip kepemimpinannya. Apa sih yang membuat dia ini begitu sukses? Apa variabel atau faktor yang menjadi pendukung kesuksesannya? Nah, ada beberapa prinsip kepemimpinan dari seorang Genghis Khan. Yang pertama adalah beliau ini orang yang punya visi yang jelas dan kuat. Jadi orang yang ngerti benar tujuan hidupnya mau apa. Itu kan orang yang punya visi. Ya kalau ditanya beliau selalu bilang, ya tujuanku adalah untuk menaklukkan dunia di bawah satu kekaisaran. Ya kekaisarannya dia, kekaisaran Mongol. Orang yang visinya jelas ini biasanya ya perjuangannya lebih mantap. Karena dia jelas targetnya kemana, ingin menghasilkan apa. Nah, ini menurut saya pelajaran untuk teman-teman semua. Ini kan semuanya pemimpin. Paling tidak pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Bahkan termasuk memimpin dirinya sendiri. Kunci kesuksesan kita, ya pertama-tama adalah punya visi yang jelas. Hidupmu itu loh, targetnya apa? Mau dibawa kemana? Ada kalimat yang jelas, yang populer dari Genghis Khan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya. Apalagi hidup orang lain. Jadi kita tidak akan bisa mengatur hidup kita, apalagi hidupnya orang lain kalau tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi itu kan orang yang tidak jelas hidup ini mau diarahkan kemana, ingin dijadikan apa. Orang yang tidak punya visi seperti ini, ya maka dia menjalani hidupnya seperti apa itu tidak jelas. Sudah cocok apa belum? Misalnya teman-teman, Pak saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi apa. Itu kan target namanya visi. Setelah matok target kan teman-teman melakukan apa saja yang mendekatkan pada target itu. Misalnya yang ingin jadi polisi sejak sekarang menjaga fisiknya, menjaga latihan mentalnya. Mungkin yang ingin jadi dokter mungkin sedikit-sedikit belajar tentang anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita target. Tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, lu sampean melakukan apa itu ada gunanya nggak? Cocok nggak? Relevan nggak? Itu kan nggak bisa dinilai. Misalnya, Pak saya cita-citanya masih belum jelas, Pak saya tidak punya target apa-apa, yang penting saya jalani saja. Loh itu kalau sampean prinsipnya seperti ini, sekarang melakukan apa saja, itu kan tidak bisa kita nilai. Ada gunanya atau tidak? Gunanya apa sampean main game tiap hari? Gunanya apa sampean main medsosan tiap hari? Gunanya apa? Itu kan tidak jelas. Misalnya, Pak saya nanti ingin jadi wakil rakyat, ingin jadi anggota DPR misalnya, mewakili rakyat saya, berarti saya harus punya jaringan yang luas, kemampuan komunikasi saya harus bagus. Maka saya sekarang rajin medsosan. Biar pinter berkomunikasi yang baik. Loh itu kan kelihatan. Medsosannya itu ada gunanya dalam rangka matok tujuan yang tadi ingin jadi anggota DPR yang pinter berkomunikasi. Pak, saya ingin ahli bagian desain. Saya ingin ahli IT, informasi teknologi. Saya ingin jadi programmer game misalnya. Loh, targetnya kan jelas. Maka main game tadi misalnya teman-teman, kok kamu main game terus? Enggak apa-apa, karena targetku ke depan aku ingin jadi desain grafis atau aku ingin jadi ahli bikin program game. Nah, berarti main gamenya ini ada gunanya, bisa dinilai. Tapi kalau kita tidak punya target ke depan, apa saja yang kita lakukan sekarang tidak bisa dinilai. Cocok apa enggak, sudah benar apa tidak, sesuai apa tidak. Maka kata Genghis Khan, yo kalau tidak ada visi, tidak ada tujuan, orang tidak akan bisa mengatur hidupnya. Apalagi hidupnya orang lain.
hidupnya sendiri saja dia tidak bisa ngatur. Baik, jadi teman-teman nanti yang jadi pemimpin di level apa saja, pertama-tama perjelaslah tujuannya. Kemudian di antara prinsip kepemimpinannya Cengiz Khan selanjutnya adalah dia pinter milih orang dan berani menyingkirkan orang. Pinter milih orang itu beliau ini pinter milih, prajuritku yang ini, pinternya ini, kapasitasnya selevel ini, dia akan cocok kalau ditaruh di posisi ini. Nah, ini pemimpin yang bagus yang bisa seperti ini. Dan juga berani menyingkirkan. Ternyata aku salah prediksi. Dia tidak cocok di situ, dia malah ngerusak, dia malah ngaco. Tadi tak anggap bisa sukses, ternyata tidak. Ya tidak segan-segan disingkirkan. Jadi milih mendelegasikan orang di posisi yang tepat dan berani kalau memang terbukti keliru. Nah, ini prinsip kepemimpinannya. Jangan sebaliknya, milih orangnya keliru, tapi kemudian tidak berani untuk menyingkirkan yang sudah jelas keliru tadi. Itu mesti kacau sudah lembaga kita yang kita pimpin. Orang-orang yang menjalankan amanah tidak di posisi yang seharusnya. Nah, ini di antara kepandaiannya Cengiz Khan itu adalah milih orang yang cocok, kemudian berani menyingkirkan orang yang tidak cocok. Ya, jadi pemimpin harus berani. Kalau main sungkan-sungkanan, main ndak enak-enakan, atau ada negosiasi-negosiasi tersembunyi di luar profesionalitas, ya siap-siap nanti semuanya hancur. Kemudian yang ketiga, di antara prinsip-prinsip kepemimpinan seorang Cengiz Khan adalah beliau ini konsisten pada tujuan utama meskipun fleksibel pada rinciannya. Nah, tadi kan yang pertama harus punya tujuan dan visi yang jelas. Kalau memang sudah dipatok tujuannya, ya sudah istiqomah di situ. Semuanya dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Tapi ndak kaku. Ndak kakunya di bagian apa? Caranya, jalannya. Fleksibel saja. Situasinya mungkin berubah. Yo, kita ikut beradaptasi, menyesuaikan diri. Tapi tetap dalam rangka menuju target tadi. Misalnya, Pak saya tadi ingin jadi TNI, ingin jadi polisi, jadi agak harus menjaga fisik ini. Tapi sekarang tidak bisa Pak olahraga lari-lari keluar, sepedaan keluar, zaman pandemi. Ya sudahlah kalau gitu saya tak olahraga di rumah saja, gerak badan di rumah, berjemur dari halaman rumah sendiri misalnya. Itu namanya fleksibel, tidak kaku. Jadi yang utama, yang jadi visi, yang jadi tujuan, ini diistiqomai meskipun jalannya, rinciannya, silahkan menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, ini yang dilakukan oleh Cengiz Khan. Jadi beliau ini ngerti situasi, tidak buta situasi, sehingga tidak kaku, meskipun tidak mudah diombang-ambingkan, karena beliau ini konsisten pada tujuan utama. Ini konsisten pada pokok yang ingin dituju dan fleksibel pada hal-hal yang lebih rinci. Ini bagi saya mirip seperti prinsip yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu angeli ananging ora keli, mengikuti arus tapi tidak tenggelam. Mengapa tidak tenggelam? Karena punya prinsip-prinsip, punya visi yang jelas. Tapi ya tetap mengikuti arus, ikut mengalir dengan zaman, tetap up to date, tapi tidak kehilangan visi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian, jadi ini untuk teman-teman ya, nanti kalau jadi pemimpin, sebenarnya sejak sekarang juga sudah jadi pemimpin, untuk dirinya masing-masing paling tidak. Yang keempat, Cengiz Khan ini ketika memimpin tidak pelit
memberi penghargaan atas keberhasilan. Jadi ini kalau bahasa manajemennya selalu ada reward and punishment yang jelas dan konsisten. Jadi kalau memang harus dihargai, dihargai. Kalau memang perlu diberi hadiah, diberi hadiah. Jadi orang tambah semangat melakukan yang diinginkan. Ini prinsip selanjutnya dari seorang Genghis Khan. Nah, yang kelima, mungkin penting juga kita teladani, Genghis Khan ini cepat belajar dari kegagalan. Ya hidup ini kan memang tidak sukses terus, tidak senang terus, tidak berhasil terus. Kita juga sering jatuh, sering gagal, sering hilaf, sering keliru. Nah, kelebihannya Genghis Khan apa? Dia belajar dari kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan sebelumnya. Sehingga besok tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Tidak masuk pada lubang yang sama. Dia akan belajar mengapa kok hari ini aku gagal. Oh, sebabnya ini. Ya besok sebab yang membuat aku gagal ini harus diatasi sehingga aku tidak jatuh pada masalah yang sama lagi. Nah, ini penting. Jadi orang itu wajar saja kadang-kadang khilaf, kadang-kadang gagal, kadang-kadang keliru. Yang tidak wajar itu kalau salah yang sama, kegagalan yang sama, khilaf yang sama, itu saja dengan sebab yang sama berkali-kali. Berarti kita tidak belajar sama sekali. Tidak mengupgrade diri kita. Nah, kalau teladannya Genghis Khan, ayo belajar. Gagal biasa. Gagal itu kan saatnya kita belajar, kemudian bergerak lagi dan tidak mengulang kegagalan yang tadi. Nah, ini prinsip-prinsip kepemimpinan dari Genghis Khan. Jadi kita harus punya visi yang jelas, pinter milih teman, dan pinter dan mau berani menyingkirkan teman yang tidak tepat, orang yang tidak tepat. Konsisten pada tujuan tapi tetap fleksibel pada hal-hal rincian. Tidak pelit memberi penghargaan dan keberhasilan. Sering saya ilustrasikan ya, memberi penghargaan itu kadang-kadang terhadap diri kita sendiri juga jangan pelit. Kalau teman-teman target apa kok sukses, ini sebenarnya target individu dan dijalankan secara individu. Boleh kok memberi penghargaan diri sendiri, misalnya seneng-seneng yuk makan enak sendiri yuk, atau beli apa yang selama ini diincar, diinginkan, dan lain sebagainya. Tidak pelit memberi penghargaan, termasuk pada diri sendiri. Kemudian mau dan bisa belajar dari kegagalan. Inilah sukses besarnya kepemimpinan seorang Genghis Khan. Dari orang yang terlunta-lunta, disia-siakan, diperbudak sampai hampir tewas, kemudian muncul jadi penakluk paling besar dalam sejarahnya manusia.